udah enak nih. Udah enak di sini, alhamdulillah Mbak. Tidurnya nyenyak. Nggak bocor kan Pak? Ya, enggak bocor. Iya, tahu Pak Heri itu kan istrinya kan sering sama anaknya anaknya kabur. Ya 2,5 ya. Tambahin lah. 26. Itu 26 lah. 7. 26. Ya. Ya. Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Falls off the mountainside. Beli apa? Mainan apa? Mainan apa? Polisi. Emang Tong mau jadi polisi? Polisi apa? Polisi pemadam. Polisi apa? Polisi tidur. Polisi apa Tong? Tong katanya nanyain aku terus. Hah? Iya. Nanya apa Pak? Kok nggak sini-sini katanya. Kalau mau tidur itu kan tandaan dulu, lihat YouTube-nya, lihat YouTube-nya baru. Nanti di hari channel nggak boleh. Oh gitu. Iya. Tong udah tahu ya Tong? Udah. Di channel nggak boleh. Bajunya cukup gak? Oh banyak, cukup. Cukup, Alhamdulillah. Tong, mau beli apa lagi? Mainan. Mainan terus. Pak, nanti kalau jualan gimana? Tong dibawa? Iya. Kalau ditinggal nggak mau. Jadi dibawa aja? Iya dibawa. Kita ngolah mentah aja di rumah. Oh. Ininya kan matangnya di tempat. Kalau ya matangnya di tempat, kalau ada yang beli gitu ya? Iya. Itu berarti apa namanya, Pak Heri jualannya keliling? Enggak, mangkal aja. Oh, mangkal aja. Okay. Kalau keliling kasihan. Iya, kasihan Tong ya. Mangkalnya di mana Pak? Udah tahu belum kira-kira? Itu kemarin minta tolong sama ini di dekat Indomaret situ. Oh, di dekat masjid itu. Nah, terus setelah saya tinggal gimana Pak? Alhamdulillah, bantuan dapat nggak? Ada berapa orang itu ya? Dari personal kan, tapi relawan gitu ya? Ada. Yang ngasih sembako? Nggak ada kalau sembako. Oh, ngasih uang ya? Iya, ngasih uang. Alhamdulillah. Jadi ada yang minta alamat Pak Heri sama kita, ya kita kasih. Ibu siapa itu yang? Iya, ibu yang pakai hijab ya? Iya. Dia ngechat aku kan, Tenovi punten mau minta nomor teleponnya Pak Heri, alamatnya Pak Heri. Ya saya kasih, saya kan nggak pengen nguasain Pak Heri. Maksudnya kita tuh seneng kalau misalnya oke, yuk kita gotong royong yuk bantu orang gitu. Kan akan lebih ringan ketika kita bergotong royong kalau untuk saya pribadi. Karena saya niat bantu tuh nggak untuk apa ya? Sama dari PKH. Oh, PKH. PKH alhamdulillah udah dapat. Iya. On proses ya Pak? Enggak, udah dapat gitu aja. Oke, alhamdulillah. Terus dari dinas sosial Pak? Belum. Kacamata? Kacamata mana? Kacamata Bapak yang sekarang? Ini lama ya. Oh, udah lama. Katanya dapat bantuan dari dinas sosial kacamata, enggak ya? Enggak. Oh, enggak. Dari enggak ada. Enggak ada. Oke. Nah, ini kita di pasar. Sembako masih ada nggak Pak? Ente? Kalau beras masih. Beras masih, sembako yang lain ya habis ya? Habis. Oke, kita sekalian beli ya. You've been down this road for far too long. He left your love behind, but still you keep on crawling back, despite the pain inside. 'Cause all that I want is for you to be happy. Give me a chance to show that you can be. Well, open your eyes and you'll see the way I see. 'Cause all that I want is
Your tears, they say 1,000 words. I've heard them all before. The ones who love the most, my dear, are the ones left hurt. Oke, alhamdulillah nih udah selesai. Beli apa aja Pak? Semuanya jadi udah dibeli ya? Udah, keperluan semuanya udah semua. Ada lagi yang mau dibeli? Kalau untuk ini udah cukup. Oh, udah cukup. Jadi untuk jualannya Pak Heri udah cukup, semuanya sudah dibeli. Pak, jadi ini sekolah kapan Pak? Tahun ini. Oh, kenapa nggak mau sekolah? Kenapa Tong? Ntar nggak ada temen loh Tong kalau nggak sekolah. Sekolah nanti banyak temennya, bisa beli mainan. Kalau nggak sekolah yang ada ayunannya, ada perpustakaan. Umur berapa Pak? 5 tahun nanti Oktober. Oh, 5 tahun. Oh, belum bisa, berarti PAUD dulu ya? Iya. Kalau nggak TK. Yang ada ayunannya Tong. Mau nggak Tong? Ada sekolah yang ada ayunannya. Yang ayunan. Itu ada tuh. Yang Dekat swing. rumah. Hah? Dekat rumah itu ada tuh TK. TK Tong. Mau nggak? Nanti banyak temen. Oke, guys, tadi kan tim satu naruh barang untuk ke Pak Heri, terus gerobaknya juga lagi dibersihin. Bis itu kita mau belanja sembako biar kita aja, jadi biar bagi-bagi tugas biar cepat selesai, soalnya kita harus pulang. Aku mau ketemu Ayang. Oke, guys, let's go. Kita udah sampai, yuk kita belanja dulu. Katanya dia beras masih ada karena aku belinya waktu itu 10 karung. Jadi kita beli keperluan yang lainnya. Cause only 8 months ago he was holding your hand, slow dancing and kissing the top of your head. And I don't know how to compete with that, cause you were friends since you were kids and it still feels like we just only met. Yeah, I was so naive, thinking that you've only felt this way for me. You always tell me I'm the only one you wanna be with, so why can't I believe it? Yeah, old boyfriends kinda scare me, cause they all got a little bit of history with you. Even when you try to tell me, I got no real reason to worry. Oke, guys, jadi ini kita sudah belanja keperluan untuk Pak Heri. Karena tadi Pak Heri bilang di rumah cuman tinggal ada beras aja. Jadi kita udah beliin keperluannya, dan kita setelah ini harus pulang ke Jakarta. Agi mau rokok nggak? Rokok Mbak, rokok apa? Marlboro. Potong gaji ya? Ini kita langsung menuju pulang ke Jakarta, habis kita drop barangnya. Jadi doain aja semoga jualannya Pak Heri nanti lancar, biar bisa menafkahi anaknya untuk kehidupan selanjutnya ya. Karena anaknya harus sekolah TK, SD, SMP, SMA. Dan istrinya pun, istri yang keberapa ya aku lupa. Istri yang kesekian lah. Belum pernah, ibu dari Entong ya, ibu dari Entong belum pernah pulang dan menengok keadaan Entong. Harusnya bertanggung jawab, dan semoga aja ibunya nonton tayangan ini bisa terbuka hatinya untuk menemui Entong dan merawat Entong. Tidak ada kata terlambat, jangan cuma mau senangnya aja, susahnya juga harus mau lah merawat, apalagi itu kan anak kandung sendiri. Masa Entong dibuang gitu aja? Ini yang kita bingungin. Pak Herinya jualan, nanti Entongnya gimana? Kan kasihan dia nunggu seharian. Terus nanti tidurnya gimana dan lain-lain. Pokoknya banyak hal yang kita pikirin sih, tapi kita serahin lagi nanti sama Pak Heri. Pak Heri nanti akan memberikan yang terbaik lah untuk anaknya dan tahu kondisinya seperti apa. Oke, guys, kita nonton. You're the wind in my sails, you're the pull of the sea, you're the wish in the well, you're my faithful belief. If the whole wide world
Nah oke guys, ini kita udah selesai belanja sembako kebutuhan Pak Heri. Ya, yuk kita turun. Sambil kita nunggu Pak Willy selaku kuasa hukum Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. No, it's not on my mama said. I've been calling all night, but we're already dead. Kita menuju ke rumah Pak Heri lagi. Tong mau jajan nggak? Tong. Isi Bu, malu dilihatin dulu. Belakang ada makan juga. Lampu Fashion Week. Nah, Pak Heri, ini alhamdulillah udah dia dibelikan juga kebutuhannya. Yang kurang kira-kira apa lagi Pak Heri? Nanti lah, belum tahu. Belum tahu, berjalannya waktu aja ya. Tadi udah dibelikan alat mandi juga. Terus Pak, nanti apa namanya? Rencananya kapan kira-kira mau jualannya? Awas pecah sayang telur. Jangan itu telur sayang. Jangan. Pecah. Tarik telur. Habis beres ini 2-3 hari ini langsung. Iya. Gerobaknya udah siap kalau mau dibawa ke sini juga. Gitu jadi. Biar dibersihin dulu. Iya, biar dibersihin dulu. Hari ini dibersihin dulu. Nanti kalau ada yang kurang-kurang. Oh iya. Ya. Iya. Maksudnya nanti dicek kembali lagi aja kurangnya apa ya. Iya. Oke. Someday you might be the president, someday you might be a star, someday you might be a homeowner, you might even... Jadi gimana Pak? Pernah nyangka nggak Pak? Bapak hidup sekarang lebih layak daripada sebelumnya? Nggak pernah mimpi sebegitunya, nggak pernah mimpi ya, alhamdulillah ada Mbak Novi dan rombongan. Alhamdulillah saya perantara aja ya Pak ya. Saya perantara Allah. Mungkin ini semua dari doa-doa Bapak sebelumnya. Bapak sabar selama ini diberikan ujian oleh Allah dan Allah menaikkan derajat Bapak dengan bertemu dengan saya, bisa punya menempati kontrakan ya Pak. Tempat yang lebih layak, jauh lebih layak daripada sebelumnya. Dan sebentar lagi Bapak mau punya usaha biar bisa punya penghasilan sendiri. Semuanya insya Allah Bapak jauh lebih mandiri daripada sebelumnya. In the between and all the change, I'll be by your side. Alhamdulillah. Terima kasih Sama-sama. Mbak Novi, juga rombongan yang sampai segitunya dari jauh ke sini bantu saya. Alhamdulillah. Dan anak saya juga Pak Willy sudi mampir ke sini. Ya, tugas kita Pak, kan Bapak adalah saudara kita juga. Ya, mungkin emang ini udah jalannya. Waktu itu saya ketemu sama Bapak, dibantu ada kerikil-kerikil yang ya namanya juga hidup ya Pak, pasti ada cobaan gitu. Nah, alhamdulillah kita bisa melewati semuanya dan sebentar lagi juga Bapak mempunyai usaha yang selama ini Bapak idam-idamkan. Bapak kan pengen banget punya usaha ini kan ya Pak? Pengen betul ya. Karena Pengen betul. kemarin pernah punya usaha, terus bangkrut. Itu dagang apa Pak? Sama. Mie ayam juga? Mie pangsit ayam. Mie pangsit ayam. Iya. Terus bangkrut dikarenakan uangnya dibawa istrinya nggak jelas ya Pak ya? Nggak jelas gitu. Sekarang alhamdulillah lah. Mau bangkit lagi insya Allah. Saya sangat berterima kasih Mbak Novi. Sama-sama Bapak, sama-sama. Jadi yang terkait ini saya berterima kasih sekali.
Jadi nanti tinggal perubahan sedikit aja, kasih spanduk ya Pak? Ya, iya. Kasih spanduk biar lebih tahu. Untuk tempatnya Bapak jualannya di mana Pak Ya, nanti kira-kira? di dekat masjid situ. Pokoknya ini jalan apa Pak? Mi Pangsit yang Di jelas. jalan apa Di ya? Jalan Teguh Umar. Teguh Umar. Nah untuk kalian warga Lampung boleh datang nanti, mungkin 3 hari lagi Bapak akan jualan, meramaikan, bantu Benar-benar viralkan ini dulu. juga. Kita beres-beres dulu ini dan langsung nanti langsung jualan. Insya Allah. Insya Allah. Ya, mohon doanya ya untuk yang nonton tayangan ini. Nah, alhamdulillah jadi kita sekarang sudah didampingi oleh Pak Willy selaku dari, kuasa hukum daripada Tenopi. jadi alhamdulillah sekarang kita sudah ada kerjasama ya Pak Willy ya. Seperti apa sih Pak kerjasamanya? Boleh dijelaskan lagi? Ya alhamdulillah untuk kerjasamanya dengan yang kita lakukan bentuknya MOU ya pada Tenopi dan tim itu dari pihak yayasannya pun juga. Nah di sini alhamdulillah juga ini sudah ada Pak Heri. Nah terkait masalah yang sempat kemarin itu sempat viral dan banyak dipertanyakan sama pihak-pihak ataupun oknum-oknum. Nah, ini kita mau klarifikasi juga sekaligus sama Pak Heri-nya. Nah, jadi waktu pas dari kejadian kemarin setelah memang sudah direlokasi sama pihak timnya Tenopi, apakah masih ada gangguan ataukah memang adanya oknum-oknum yang memang istilahnya ngebuat Bapak jadi bingung ataupun jadi pusing gitu loh Pak Eri. Lagi nggak? Ada masalah lagi? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Dan kita juga sudah sama-sama saling ngerti lah dengan keadaan. Jadi sudah clear ya Pak ya Sudah, untuk masalah yang alhamdulillah. kemarin? Alhamdulillah sudah. Dan kita juga semuanya sekali silaturahmi dengan anak-anaknya juga. Ya, alhamdulillah. Jadi Bapak Sambutannya juga. sudah jauh lebih nyaman untuk keadaan saat ini? Iya nyaman, lebih nyaman dan bertetangga juga dekat. Kita membaur seperti kegiatan Agustusan ini juga kita sama-sama kemarin itu kali gotong royong. Itu soalnya kita flashback lagi ya Pak Willy ya. Karena kan yang impact kemarin saya bantu Pak Heri kan juga sangat besar sekali. Saya juga nggak nyangka nih ya, banyak ternyata orang-orang sekitar yang mungkin merasa saya dibilangnya pahlawan kesiangan kali Pak Willy gitu. Jadi yang tadi saya cerita, saya tuh mau nolong Ade Darwin di sini juga. Qadarullah bener-bener nggak sengaja kok. Saya di sini tiba-tiba Ade itu viral. Nah banyak yang nge-tag saya di TikTok, di Instagram. Saya niatnya mau bantu. Ada sedikit saya mau berikan bantuan. Dan ternyata kita di-blok aksesnya. Katanya terima kasih tapi kita tidak menerima bantuan dari Teh Pratiwi Novianti. Katanya gitu. Terkait sakit hati kasus Pak Heri katanya gitu. Jadi gimana tuh Pak Willy? Ya kalau terkait masalah yang memang untuk Tenopi dengan tim yang dimana memang berdasarkan rasa kemanusiaan dari awal. Nah, dan terkait adanya mau melakukan bantuan pun juga kepada Ade Darwin yang adanya oknum mungkin ya bisa disebut untuk coba menghalang-halangi daripada niat baik Tenopi dengan tim. Ya itu kadang kita agak sebagai kuasa hukum di sini agak lucu juga sebetulnya. Apakah iya orang yang mau membantu, ya istilahnya masyarakat mau membantu sesama masyarakat ataupun ya orang yang lagi dalam kondisi kesusahan ada kualifikasinya ataupun harus memang dibatasi. Nah, Betul. ini yang kita agak lucu aja gitu loh. Sementara
di zaman sekarang, di posisi ya istilahnya mungkin tahun 2022 ini luar biasa ujian dan cobaannya, yang banyak ya kita lihat seliweran di media sosial, kondisi kehidupan. Nah di sini tim Mbak Nopi ataupun Teh Nopi tergerak untuk tur ke seluruh Indonesia, melihat daripada kondisi keadaan Siapa masyarakat tanpa melihat apapun itu bentuk rupanya. Nah, di sini kok ada oknum yang coba untuk menghalang-halangi ataupun memberikan batasan dari tim Tenopi memberikan bantuan. Itu yang kita agak lucu. Nah, akan tetapi di sini ya mohon bersabar saja Tenopi dengan tim, adapun saya dengan tim juga dan partner pun akan siap untuk coba komunikasi dengan oknum-oknum yang memang posisi komunikasi kemarin yang membatasi itu. Insya Allah untuk permasalahan ini ke depannya bisa kita selesaikan, dan harapan kita pun juga kepada oknum-oknum itu yang menutup-nutupi untuk orang lain berbuat baik ataupun orang lain melakukan kebaikan, itu harus segera juga untuk dilakukan teguran ya. Teguran terlebih dahulu, baik itu dari pimpinannya ataupun dari stakeholder yang ada, baik itu jajaran pemerintah maupun non struktural pemerintah, supaya ya janganlah sampai membatasi niat baik orang, karena niatnya mereka pun baik, akhirnya jadi dosa yang ada. Itu. Karena itu adalah organisasi juga, dan saya pun di sini kan dari yayasan resmi loh. Kita di sini legal, bukan ilegal. Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, ada alamatnya jelas, terus ada nomor yang sudah disahkan juga oleh negara gitu. Jadi sebenarnya saya tuh lebih sukanya dibilang relawan aja lah, kita relawan sosial. Jadi tidak pernah mengatasnamakan oke, kita dari yayasan, nggak kayak gitu. Tetapi ya kembali lagi, kalau emang tidak diperbolehkan tidak masalah sebenarnya ya, karena jujur niat saya juga baik, tapi kalau tidak diterima ya tidak apa-apa. Tapi tolong jangan disangkut pautkan dengan masalah Pak Heri. Tadi juga udah dijelaskan ya Pak Willy, bahwa kita ngebantu itu kita langsung pindah ya Pak ke sini ya Pak. Langsung saya bayarkan 1 tahun, terus semua kebutuhan Pak Heri, perintilan dari mulai baju, sembako dan lain-lain sudah saya cukupi. Betul ya Pak Heri. Nah videonya itu tayang 3 minggu guys, karena saya mikirnya nanti dulu lah, masih ada yang prioritas, karena Pak Heri ini bukan nggak prioritas videonya, kan sudah saya lakukan semaksimal mungkin, sudah selesai tugas saya. Bahasa kasarnya PR saya ini udah selesai, jadi nggak harus buru-buru di post gitu. Yang saya duluan di post adalah orang yang terlantar, yang mungkin nanti harus ketemu sama keluarganya, atau mungkin lansia-lansia yang seperti itulah gitu. Nah makanya saya nantikan dulu videonya, setelah itu baru muncul 3 minggu. Dan kaget juga 3 minggu pas pada saat saya post di YouTube, kan itu sebelumnya naik duluan di TikTok ya. Sudah berapa hari ternyata viral, langsung tembus 3 juta view. Saya juga nggak nyangka ya, qadarullah. Terus langsung lah banyak oknum-oknum memberikan statement yang ada yang mulai dari tetangganya yang tidak baik sebelumnya ya Pak, tetangga sebelumnya pro kontra. Terus ada juga yang mengaku dari organisasi, orang saya udah berikan bantuan ini, ternyata nyatanya kan tidak gitu. Tapi kita kembalikan lagi, ya benar atau tidaknya, sekali lagi saya jelaskan di sini, saya nggak mau memojokkan atau menjelekkan orang lain, siapapun itu yang membantu Pak Heri dalam bentuk materi atau bentuk apapun adanya, saya ucapkan terima kasih banyak gitu. Dan mungkin ada kemarin merasa tersinggung dengan video yang kita keluarkan, kita kan juga sudah memberikan statement permintaan maaf gitu. Tapi jangan disangkut pautkan kebaikan saya yang lainnya dengan Pak Heri gitu ya Pak Willy ya. Betul. Kan masa kita berbuat kebaikan sama yang lain di Bandar Lampung dibatasin, nggak boleh gitu. Terus saya mau bantu di daerah Lampung lainnya, masa nggak boleh sama salah satu organisasi ini gitu. Sampai dia memberikan statement dapat salam dari penggiat sosial lainnya adalah, aku nggak mau sebut nama. Aku agak aneh juga. Makanya tadi di mobil saya tanyakan lagi sama Pak Heri ya. Pak Heri jawab jujur betul ya? Betul. Dari Dinas Sosial seperti apa Pak Heri waktu datang?
tanya-tanya masalah surat menyurat. Terus itu dari Ngobrol biasa, dari dinas sosial ya, betul ya Pak Heri ya. Kalau dari katanya sempat ada datang juga. Sempat datang. Terus Hanya bertanya. Dari Umi. Iya itu bukan relawan kita sih, dia followers aku. Iya. Terus dia ngelihat di Instagram, dia tergerak. Alhamdulillah dia punya rezeki ngumpulin, terus ada uang juga, terus diberikan ya sama Pak Heri ya. Alhamdulillah. Terus yang dari Mbak yang lain juga, terus beli sembako ya? Enggak, uang aja. Oh uang juga, alhamdulillah. Gitu. Aku seneng malah guys, bener kalau gotong royong ya. Termotivasi dari Instagram aku, dari TikTok aku, karena kan tujuan awal emang itu memotivasi orang untuk berbuat kebaikan tanpa batas. Siapapun itu boleh. Orang japri ke saya, Mbak boleh nggak minta alamatnya? Boleh banget. Orang Pak Heri milik bersama, bahasa kasarnya itu. Jadi siapapun boleh membantu. Mungkin bantu, ada yang mau ngasih baju sama anaknya Pak Heri, mau kasih baju juga sama Pak Heri atau bantuan apapun, Pak Heri terima kok gitu. Malah saya sangat berterima kasih atas apresiatnya dari warga Lampung yang sudah membantu Pak Heri dalam segi materi dan juga dari doa, karena doa juga yang saya butuhkan ketika kalian mendoakan seseorang itu kebaikan, insya Allah dijabah sama Allah dan keadaan Pak Heri sekarang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tentunya ya mudah-mudahan dari pihak pemerintah khususnya stakeholder yang ada ya ini ikut tergerak juga lebih intens lagi melihat lingkungan sekitar atau masyarakat yang memang membutuhkan bantuan daripada uluran tangan semua pihak. Nah, adapun dari pihak pemerintah ya harapannya bisa lebih tanggaplah melihat kondisi di sekitar masyarakatnya. Mungkin itu sih. Dan kita pun juga punya keyakinan pemerintah pasti tidak akan abai ataupun tidak akan istilahnya acuh kepada seluruh masyarakat yang memang masuk di dalam wilayahnya. Karena tidak adanya laporan ya Pak Willy ya, mungkin tidak terakses karena jauh banget kan ini masuk ke dalam gitu. Kita ambil positive thinkingnya aja seperti itu. Dan sekali lagi semoga semua pihak, saya sebagai relawan, bukan atas nama yayasan ya, nanti saya dibilangnya salah lagi gitu, saya atas nama relawan, ayolah kita sama-sama bergotong royong membantu orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, nggak usah nunggu viral. Yang nggak viral juga, ini Pak Heri kan waktu itu belum viral ya Pak Heri ya, waktu itu kan cuma dibantu sama Pak Saiful, terus videonya yang nonton cuma beberapa orang di Instagram beliau. Dan kebetulannya relawan saya yang di sini men-tag saya, itu yang komen baru 6 orang apa berapa orang. Itu nggak viral loh Pak Heri. Kadarullah saya ketemu sama Pak Heri, bukan nunggu viral, tapi saya lebih ngelihat empati saya jalan sih, nurani saya jalan ketika ngelihat, wah ini nggak layak banget, udah. Akhirnya kita langsung cari tempat yang lebih layak daripada sebelumnya. Buat saya kebaikan itu bukan dinilai dari seberapa viral yang ditunjukkan atau yang diekspos, tetapi lebih di mana kalian membantu menggunakan akal dan nurani kalian. Seperti itu, karena Pak Heri juga sama saudara kita, dan kita hidup cuma satu kali, nggak ada reinkarnasi, nggak ada 1-2 kali. Jadi kenapa nggak kita lakukan yang terbaik selama kita mampu untuk melakukannya. Oke guys, terima kasih banyak, Pak Willy juga terima kasih banyak. Dan alhamdulillah kita juga bersilaturahmi baik dengan Pak Willy dan partners. Ada kerjasama juga dengan Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Jadi untuk kalian yang ingin menghubungi Pak Willy selaku dari kuasa hukum untuk profesionalnya ya, boleh hubungi langsung, nanti saya cantumkan di sini. Ada alamat, nomor telepon, dan Instagramnya juga ya. Jadi insya Allah bukan cuma saya di sini yang membantu kalian dengan kapasitas saya sebagai relawan, tapi Pak Willy juga akan membantu semaksimal mungkin sebagai kuasa hukum dan membela kebenaran. Ya, apa lagi Pak? Untuk kesehatan juga ya Pak? Iya,
kebetulan untuk sebagai perlindungan hukum atau pendampingan hukum bagi teman-teman profesi kesehatan pun kita juga memang leg spesialis, ada lembaganya yaitu LBH Kesehatan. Nah, adapun kayak kita ataupun saya pun punya kantor sendiri juga, yaitu kantor Febren Uliatmaja SHMH and Partner, yang memang untuk profesionalnya. Nah, jadi kalian bisa hubungi, mungkin mau konsultasi atau mau apa, boleh banget langsung hubungi dengan senang hati pihak Pak Willy-nya langsung ya. Jadi kan karena kalau saya lebih ke sosial, tapi kalau ke Pak Willy lebih ke profesional, pendampingan kuasa hukum, dan juga tadi yang sudah dijelaskan untuk medisnya ya. Iya. Tenaga medisnya. Oke guys, terima kasih banyak. Jadi kita sudah selesai ya Pak ya. PR saya alhamdulillah udah selesai. Untuk selebihnya, untuk modal Bapak sudah saya berikan ini, dan nanti untuk modal bikin mie dan lain-lain akan kita bantu di ditransfer, bisa ya Pak? Bisa ya? Bapak ada nomor rekening kan ya? Nanti amanah. Oh, amanah. Oke, siap. Ya udah, oke, terima kasih banyak guys. Semoga video saya setiap hari yang saya share jam 17.00 dan 19.00 bisa menginspirasi kalian untuk berbuat kebaikan, untuk menebar kebaikan. Karena aku percaya sih, setiap kebaikan kita nggak pernah tahu, walaupun misalnya aku membantu Pak Heri, kebaikan mana yang suatu saat nanti di akhirat bisa membawa kita menuju ke surga. Gitu. Jadi tebarkan yang banyak, jangan pernah lelah selama kita mampu dan kita bisa lakukan yang terbaik untuk semua orang. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu tebarkan dan selalu bersyukur. Bye guys. You've been down this road for far too long. He left your love behind, but still you keep on crawling back despite the pain inside. 'Cause all that I want is for you to be happy. Give me a chance to show that you can be. Well, open your eyes and you'll see the way I see. 'Cause all that I want is for you to be happy with me. Your tears, they say 1,000 words. I've heard them more